Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita akan merenungkan realita yang kadang luput dari perhatian kita, yaitu menjauh dari orang lain, atau menjauh dari nasihat, dari firman Tuhan. Seringkali bukan karena kita lelah, tetapi karena hati kita ingin mengikuti kehendak kita sendiri. Saya mau mengajak kita bersama-sama membaca dari Amsal 18 ayat 1-3. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Saudara-saudara, ayat pertama menggambarkan orang yang memilih untuk menyendiri. Bukan untuk tenang, tetapi untuk mengejar apa yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Ia tidak mau mendengar masukan. Ia menolak pertimbangan dan seringkali menjadi orang yang meledak-ledak saat diberitahu, diberi masukan atau ditegur. Dan ayat yang kedua menjelaskan akar dari sikap ini, yaitu apa? Kebebalan. Saudara, orang bebal bukan tidak tahu, tetapi dia tidak mau tahu. Ia tidak suka pada pengertian karena apa? Sudah puas dengan apa yang diyakini oleh dirinya sendiri. Dia sudah merasa bahwa dirinya sudah tahu banyak dan sudah benar. Dan yang paling diutamakan adalah menunjukkan isi hatinya. Bukan mendengarkan, tetapi ingin didengar. Bukan belajar, tetapi dia ingin untuk benar sendiri. Orang seperti ini saat diberi masukan, ditegur, mereka akan menutup telinga mereka. Mereka tidak mau mendengar. Mereka mungkin mengatakan bahwa saya sudah tahu. Saya sudah tahu itu. Dia langsung memutus pembicaraan dan dia berbicara apa yang diinginkan. Kemudian ayat ketiga menunjukkan kemana semua ini akan menuju. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Artinya, saat seseorang memilih jalan yang menyimpang, hasilnya bukan kemerdekaan atau kebanggaan, tetapi kehinaan. Keinginan bebas yang tidak dikendalikan akhirnya akan mengikat dan menjatuhkan. Saudara, ketiga ayat ini memberi gambaran yang terus meningkat, progresif. Yang pertama, menyendiri untuk mengejar keinginannya sendiri. Yang kedua, menolak hikmat dan hanya ingin untuk didengar. Ketiga, akhirnya jatuh dalam kehinaan dan cemoohan. Inilah peringatan lembut dari firman bagi setiap kita. Saudara, bayangkan sebuah kapal yang sengaja dilepas dari tali tambatannya di pelabuhan. Awalnya kita melihat bahwa kapal itu tampaknya bebas, terombang-ambing oleh laut yang terbuka. Tetapi karena tidak ada arah dan kendali, kapal ini bisa saja hanyut terus karam dan terdampar jauh dari tujuannya. Demikianlah jiwa hidup setiap kita yang menjauh dari hikmat dan komunitas. Terlihat bebas. Dia bebas, dia sendiri. Tetapi sesungguhnya bisa jadi kehilangan arah. Saudara, apakah saat ini saudara merasa saya ingin menyendiri, saya ingin sendirian, menjauh dari nasihat, menjauh dari firman, bahkan menjauh dari komunitas, gereja Tuhan, jemaat Tuhan? Ya, memang terkadang ada masanya kita perlu untuk sendiri, menenangkan diri. Tetapi jika keinginan itu lahir dari keinginan untuk tidak mau ditegur, tidak mau diarahkan, tidak mau dibentuk, waspadalah. Tuhan memberikan hikmat lewat orang-orang yang mengasihi kita. Menjauhkan diri dari mereka berarti menutup telinga dari suara Tuhan juga. Hari ini, ambillah waktu
untuk kita membuka hati. Bukan hanya menyuarakan isi pikiran kita, tetapi kita belajar untuk mendengar dengan rendah hati. Saudara, Tuhan rindu kita bukan hanya berjalan seorang diri, tetapi mari kita boleh bertumbuh bersama sebagai satu tubuh Kristus. Dekatkan diri kepada hikmat, bukan pada keinginan sendiri. Dan biarlah hari ini jadi langkah awal untuk kembali mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai hati kita yang terbuka hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ada kalanya kami ingin menyendiri. Kami ingin sendirian. Tapi biarlah ini hanya untuk sementara waktu dan untuk menenangkan diri kami. Tapi jangan biarkan kami menyendiri karena kami tidak mau lagi menerima masukan, tidak mau lagi ditegur, tidak mau lagi dibentuk. Kalau ada di antara kami yang seperti itu, Tuhan, ampuni kami. Dan kiranya Tuhan yang boleh memanggil kami kembali. Tuhan yang menyadarkan setiap kami bahwa kami tidak bisa hanya seorang diri. Kami tidak akan bisa bertumbuh, kami tidak akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan biarlah setiap kami mau terus untuk dibentuk, mau terus untuk mendengar. Dan kami mencari apa yang Tuhan kehendaki, bukan selalu mengikuti apa yang kami kehendaki. Tolonglah setiap kami untuk bisa terus bertumbuh di dalam Engkau. Pimpinlah hidup kami Tuhan, pimpinlah setiap langkah kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.